Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu. Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang keamanan multimedia. Jadi sistem multimedia itu ada apa saja? Nah, kita ke sini. Oke. Sini dulu supaya bisa nulis. Oke. Minggu lalu kita sudah bahas tentang keamanan multimedia, di mana kita selaku penggiat teknologi ya harus tahu bagaimana sih cara mengamankan aset-aset gambar, JPEG, audio, video dan lain-lain ya. Supaya apa? Supaya menghindari kejahatan di bidang teknologi. Yang kemarin kita sudah bahas tentang kriptografi, Cassette chipper dan lain-lain. Oke, ini yang kemarin nih. Ini adalah solusi-solusi yang ditawarkan gitu. Ini solusi yang harus kalian perhatikan. Bagaimana sih cara mengamankan aset-aset digital kalian? Gitu. Gambar, ya. Ini steganografi. Nah, di mana di dalamnya ada pesannya. Algoritmanya macam-macam. Ini algoritmanya macam-macam. Bagaimana hidden image kalian udah tahu, kayaknya nggak usah saya ajarkan ya. Kalian tinggal cari gambarnya, klik kanan hidden doang, hilang aja. Untuk mengamankan gambar, top folder juga bisa hilang gitu, mengamankan, tapi caranya hidden message, hidden folder kalau yang itu. Nah, kalau yang di sini kita gambarnya tetap saja ya, tapi di dalam pesannya ada di dalam gambarnya itu ada pesan, makanya pakai steganografi. Minggu lalu ini udah dibahas ya. Seperti apa penjelasan kriptografi bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, Cassette chipper kemarin kita ada bagaimana pergeseran, substitusi, kemudian karakter, kemudian zigzag dan lain-lain, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, kita langsung ke sini saja nah. Ya, pembahasan tentang steganografi, di mana kita akan mengirimkan gambar. Ya, gambar di dalamnya ada pesan, ada pesannya. Pesannya seperti apa? Nah, itu ya harus tahu juga. Oke, langsung saja steganografi ya. Apa yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara mengamankan aset atau file gambar, atau bagaimana cara mengirim gambar yang di dalamnya ada pesan tapi orang lain itu tidak tahu. Oke ya, jadi pakai steganografi. Ini salah nih, harusnya steganografi ya, yang ini ya, harusnya steganografi. Oke, mohon dimaafkan. Kita bahas dulu. Steganografi itu, kalau di sini ya, saya sudah mengutip dari beberapa para ahli, intinya sih sama, ini benang merahnya saja. Bahwa steganografi itu adalah seni atau ilmu menulis pesan tersembunyi ya, atau menyembunyikan pesan dengan cara yang tidak biasa gitu. Yang tahu hanya si pengirim sama si penerima saja. Ini si A, ini si 1, ini si 2 yang menerima. Yang tahu cuma mereka berdua aja, yang lainnya jangan tahu, atau ya nggak dikasih tahu gitu, kecuali memang sudah tahu bagaimana cara bukanya. Oke, steganografi itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu steganos, di sini kurang lengkap ya pembahasannya, yang ini kurang lengkap. Ada lagi sebetulnya yang disebut dengan steganos, yang artinya tersembunyi atau terselubung, dan grapien atau menulis ya. Jadi istilah steganografi termasuk penyembunyian data digital dalam berkas atau file komputer. Contohnya si A mengirim pesan melalui berkas berupa gambar biasa ya, lalu diatur sedemikian rupa. Nih aku ngirim pesan ya, di mana? Di file gambar. Oke. Pada umumnya pesan steganografi muncul
pada gambar artikel dan belanjaan supermarket tuh kalau yang di-upload tuh. Kebanyakan sih begitu. Kalau yang zaman dulu itu adalah lukisan Mona Lisa. Nah, di lukisan Mona Lisa itu ada pesan steganografi. Teknik steganografi meliputi banyak sekali metode komunikasi yang menyembunyikan pesan rahasia di dalam berkas-berkas yang mengandung teks, image, bahkan audio. Ya. Oke. Metode steganografi yang akan kita bahas sekarang itu format image aja dulu lah ya. Sebetulnya sama saja sih, untuk yang lain juga sama kayak gitu caranya. Nanti saya contohkannya bagaimana cara mengirim pesan di dalam gambar. Oke. Untuk format yang dipakai itu, untuk format image itu bisa pakai bitmap, pakai GIF, PCX, JPEG, PNG, bisa. Format audio, WAV, VOC, MP3, MPG bisa, belum tahu. Format lain, text file itu pakainya text file itu notepad ya, notepad. Nah, ini pesannya, ini gambar, ini pesan, ini berupa pesan tulisan banyak di sini yang akan kalian kirimkan nanti. Kalau sudah dikirimkan, nanti akan muncul di situnya apa, di gambarnya. Bagaimana cara bukanya nanti saya jelaskan. Oke, metode steganografi ya, algoritmanya banyak sebetulnya. Ada last significant bit insertion atau LSB, kemudian algoritma and transformation, kemudian ada redundant pattern encoding, kemudian ada spektrum ya. Nah, kebanyakan mau pakai spektrum juga boleh ya. Pakai cryptokey tapi sama steganokey atau key ya, cryptokey sama stegokey. Jadi ada dua. Kemarin kan kriptonya sudah tahu ya, dan Chartkeeper-nya juga sudah tahu. Sekarang kita ke steganografi. Ada sebetulnya aplikasinya untuk membuat itu sekaligus, jadi kalian nggak usah bikin capek ya. Bisa langsung drag and drop, tapi jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan itu bikin orang lain. Ada namanya Stego System. Di sini berisi tentang bagaimana pengamanan ya. Lebih mudah, kalian nggak usah bikin yang lain. Situ juga ada stega analisis dan lain-lain banyak. Oke, kita langsung saja ke praktek. Kita prakteknya. Nah, di sini. Ini saya sudah punya. Ini saya nyimpannya di sini, di drive D steganografi. Oke. Ada dua file pemandangan yang legend. Zaman dulu nih, kalau udah bisa gambar begini pokoknya keren ya. Ini gambar legend ini kayaknya dari zaman SD. Kalian mungkin SD juga bikin kayak gini ya mungkin, kecuali kalau kalian lebih kreatif nggak bikin yang gini. Kayak lanjut sini. Nah, pesan rahasianya kita tinggal klik kanan dulu. Ini harus dibuat menjadi WinRAR dulu ya, di RAR atau di zip lah. Kita pakai RAR, langsung kita add to archive. Di sini bisa dituliskan set password kalau memang dibutuhkan password, atau kalau memang tidak ya sudah langsung oke aja. Oke, udah masuk. Kalau sudah muncul ininya, ini adalah pesan yang akan kita sisipkan ke sini nih. Pesan yang akan kita sisipkan ke file JPEG ini, size-nya 65,2 KB. Oke, sekarang kita buka command prompt atau CMD sebentar. Oke, nah, saya buka. Sekarang kita langsung saja eksekusi bagaimana cara mengirimkan pesan di dalam JPEG atau file gambar. Oke, kita masukkan dulu. Tadi kita simpannya di mana? Di drive D. Di drive D, enter. Masukkan lagi tadi nama foldernya apa, steganografi. Kita masukkan pakai CD ya, kalau nggak pakai CD bahaya. Steganografi. Oke, udah muncul. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita harus memasukkan filenya. Supaya nggak lupa, kita geser ke bawah supaya kelihatan nama filenya apa sih. Oke,
kita masukkan di sini copy spasi slash kemudian backfill ya, karena kita mau memilih datanya. Kemudian kita masukkan nama file image-nya pemandangan.jpg ya, pemandangan.jpg, dipastikan ada extensionnya JPG. Kemudian kita mau masukkan pesan-pesan rahasia, kita tulis plus pesan rahasia .rar. Nah, setelah itu kita masukkan lagi namanya, nama filenya apa, pemandangan rahasia .jpg, enter. Alright. Oke, udah ada ya. Ini ada dua nih, pemandangan.jpg sama pesan rahasia. Di dalam apa? Di dalam file yang namanya pemandangan rahasia.jpg. Oke, kita lihat ke folder yang tadi. Nah, folder yang tadi sudah jadi ada dua, ada pemandangan dan pemandangan rahasia. Yang akan kita kirimkan ke teman yaitu yang ini, yang pemandangan rahasia. Lihat filenya nih, kita berubah nih. Oke, ini 65,2 KB yang tidak ada pesannya. Ini 73,9 KB yang di dalamnya ada pesannya. Oke, sekarang gimana caranya supaya pesannya bisa masuk atau bisa dibuka? Kalau yang nggak tahu, kita buka dulu nih, kita lihat perbedaannya. Buka, masih biasa aja, nggak ada bedanya. Kita buka lagi yang lain, yang ada rahasianya, tapi sama aja, nggak kelihatan ada pesannya. Gimana cara buka pesannya? Oke, ini kita masukkan aja dulu ke folder. Saya bikin folder baru. Folder baru, data, aset. Ini masukkan. Kita sisakan pesan yang akan kita kirimkan aja. Akan kita kirimkan ke teman kita. Oke, ini pesannya nih. Nah, cara bukanya bagaimana? Kita tinggal klik kanan doang, klik kanan, open with, masuk ke WinRAR Asik. Nah, sudah ada kan? Pesan rahasia ada di dalam file gambar. Oke, bentar ya, belum kelihatan pasti. Ini saya share screen-nya ganti lagi ke WinRAR-nya. Nah, kita takut kelihatan. Ulang. WinRAR ini kan. Nah, ini pesan rahasia yang ada di file yang tadi, yang ada di file gambar tadi. Kita tinggal buka, nanti pengen lihat hasilnya apa. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya yang ada di dalam file yang ini, di sini langsung di WinRAR nanti akan muncul pesannya seperti pesan yang ini.